Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Ya, pengertian barisan dan deret. Barisan adalah kumpulan suatu bilangan yang disusun dengan pola atau aturan tertentu. Sedangkan deret adalah jumlah dari barisan bilangan. Nah, adapun tentang pola bilangan, pola bilangan kita akan mengenal beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama itu ada pola bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Maka pola ini kita dapatkan bahwa dari suku pertama ke suku kedua itu ditambahkan 2 pada setiap bilangan sebelumnya. Rumus umum untuk pola bilangan ganjil yaitu UN sama dengan 2N dikurangi 1. Sedangkan untuk pola bilangan genap, contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, polanya juga sama, ditambahkan 2 pada setiap bilangan sebelumnya. Sedangkan rumus umumnya itu adalah UN sama dengan 2N. Kemudian ada pola bilangan persegi atau kuadrat. Ya, contohnya 1, 4, 9, 16, 25. Polanya itu setiap bilangan merupakan kuadrat dari angka urut. Rumus umumnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Kemudian ada pola bilangan segitiga, contohnya 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Tambahkan bilangan berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Rumus umumnya yaitu N sama dengan N dikalikan N ditambah 1 dibagikan dengan 2. Nah, ada lagi pola bilangan Fibonacci. Ya, ini itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Polanya setiap bilangan merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Atau rumus umumnya itu adalah UN sama dengan UN min 1 ditambah UN min 2. Dengan U1 sama dengan 1 dan U2 sama dengan 1. Kemudian ada pola bilangan kelipatan, contohnya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini merupakan kelipatan 3 dengan pola bilangannya itu adalah tambahkan 3 pada bilangan sebelumnya. Rumus umumnya UN sama dengan K dikalikan dengan N. Nah, sekarang ke barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu adalah sebuah barisan bilangan dengan cirinya memiliki beda atau selisih yang sama antara dua suku berurutan. Bentuk umumnya U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN-1 sampai UN. Beda atau selisih ini merupakan beda atau selisih ini merupakan selisih antara dua suku yang berurutan ya. B sama dengan U2 dikurangi U1, U3 kurangi U2, atau sama dengan UN dikurangi UN-1. Sedangkan rumus suku ke N-nya, UN sama dengan A ditambahkan N-1 dikalikan dengan B, di mana UN ini adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah banyaknya suku, B adalah beda atau selisih. Kemudian ada barisan aritmetika contohnya, itu diberikan barisan aritmetika 5, 8, 11, 14. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu bedanya dari barisannya ya. Kita tuliskan, diketahui suku pertamanya U1 itu sama dengan A sama dengan 5. Banyaknya suku itu adalah N sama dengan 10. Kemudian bedanya kita ambil dua suku yang berurutan, contohnya 5 dan 8. Maka bedanya akan kita dapatkan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Untuk itu kita bisa mengetahui dari rumus UN sama dengan A ditambahkan N-1 dikalikan B. Kemudian U10 berarti sama dengan 5 ditambahkan N-nya kita masukkan 10 dikurangi 1 dikalikan 3. UN sama dengan 5 ditambah 9 dikalikan 3, maka kita dapatkan U10 itu adalah 32. Ya, selanjutnya ada suku tengah. Nah, syarat suku tengah ini
banyaknya suku pada barisan harus ganjil. Misalkan terdapat U1 dan UN di mana barisan tersebut memiliki banyak suku ganjil. Maka suku tengahnya adalah UN ditambah 1 dibagikan 2. Nah, contohnya diberikan barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. Tentukan suku tengah dari barisan tersebut. Ya, diketahui N-nya berarti ada 7, maka suku tengahnya adalah UN ditambahkan 1 dibagikan 2 sama dengan U7 ditambah 1 dibagikan kedua. Berarti U4 ya, suku keempat dari barisan tersebut adalah 15. Nah, selanjutnya ada sisipan. Misalkan terdapat dua suku yang berurutan dari barisan aritmatika, kemudian disisipkan K buah bilangan yang menyebabkan barisan aritmatika baru, sehingga menghasilkan beda baru. Di sini kita sebut dengan B aksen. Sehingga barisannya itu akan berubah menjadi P, kemudian P ditambahkan B aksen, P ditambah 2 B aksen, dan seterusnya hingga P ditambahkan K B aksen, Q. Ya, kemudian kita turunkan P ditambah B aksen dikurangi P sama dengan Q dikurangi P ditambah K B aksen. Maka B aksen itu sama dengan Q dikurangi P dikurangi K B aksen. Nah, kita turunkan sehingga kita akan mendapatkan B aksennya itu sama dengan Q dikurangi P dibagi 1 ditambahkan dengan K. Atau B aksen sama dengan B dibagikan 1 ditambah K. Ya, contohnya, diberikan barisan aritmatika 2, 18, 34, dan seterusnya. Di antara dua suku yang berurutan disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan baru. Tentukanlah A. Beda pada barisan aritmatika baru dan B. Suku ke-21 dari barisan aritmatika baru. Diketahui B sama dengan berarti 18 dikurangi 2 sama dengan 16, K-nya kita masukkan 3. Nah, beda pada barisan aritmatika yang baru itu menjadi B dibagikan 1 ditambah K, sama dengan 16 dibagikan 1 ditambah K, 1 ditambah 3, berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4. Suku ke-21 dari barisan aritmatika baru bisa kita dapatkan dengan memasukkan B aksen atau selisih yang baru. Berarti UN sama dengan A ditambahkan N-1 dikalikan B aksen. Berarti U1 sama dengan 21, sama dengan 2 ya harusnya berarti. Sama dengan 2, ya, ditambahkan 21 dikurangi 1 dikalikan 4. Berarti U21 sama dengan 2 ditambahkan 20 kali 4, maka U21 sama dengan 2 ditambah 80 hasilnya U21 itu berarti 82. Ini dikoreksi bukan 101, harusnya A-nya sama dengan 2. Oke, kemudian definisi kita akan ke deret aritmatika. Nah, definisinya ini deret itu adalah jumlah dari barisan. Berarti kalau deret aritmatika itu adalah jumlah dari barisan aritmatika. Ya, atau kita rumuskan sebagai SN, di mana SN ini itu adalah nanti U1 ditambah U2 ditambah U3 seterusnya hingga UN-1 ditambahkan UN. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa SN ini itu adalah N dibagikan 2 dikalikan U1 ditambah UN, atau SN sama dengan N dibagi 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B, di mana SN ini adalah jumlah N suku pertama, UN ini adalah suku ke N, B itu adalah beda atau selisih, N itu adalah banyaknya suku, dan U1 itu A ya, sama dengan suku pertama. Contohnya diketahui ada suatu deret aritmatika memiliki nilai U2 sama dengan 8 dan satunya lagi adalah U6 sama dengan 20. Maka berapakah jumlah 6 suku pertama yang ada di deretan aritmatika tersebut? Ya, A 28, B 150, C 25, D 75, atau E 50. Rumus yang nanti itu silahkan kalian screenshot, kemudian kalian coba kerjakan ya.
Nah, selanjutnya ada hubungan antara UN dan SN. Ya, rumus yang digunakan itu adalah UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Dengan UN ini adalah suku KN, SN ini adalah jumlah N suku pertama, dan SN-1 ini adalah jumlah N-1 suku pertama. Ya, kemudian ada yang namanya barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan konstan yang dinamakan dengan rasio. Sehingga kita bisa dapatkan UN ini sama dengan A dikalikan R dipangkatkan N-1. Atau R ini adalah UN dibagikan UN-1. Dengan A sama dengan suku pertama, R itu adalah rasio, dan N itu adalah banyaknya suku. Nah, contoh, tentukan suku ke-10 dari barisan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Nah, dapat kita ketahui bahwa N ini adalah 10, kemudian A-nya, suku pertamanya adalah 64. Nah, kita cari dulu R-nya, rasionya itu dengan UN dibagikan UN-1. Boleh kita di sini ngambil suku kedua dan suku ke-1, maka 32 dibagikan 64 atau setengah ya R-nya. Nah, kita masukkan untuk mencari suku ke-10. UN sama dengan AR pangkat N-1. Maka U ke-10-nya itu adalah 64 dikalikan 1/2 dipangkatkan 10-1. Maka kita dapat bahwa U10 itu 64 kita sederhanakan menjadi 2/6. Boleh disederhanakan, boleh enggak. Ini caranya bervariasi ya, tergantung kenyamanannya atau kemudahannya yang seperti apa. Terus 1/2 dipangkatkan 9. Maka kita akan dapatkan U10 itu adalah 2/6 dibagikan 2/9. Atau hasilnya sama dengan 1/2/3. Sama dengan 1/8. Nah, kemudian ada deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari barisan geometri. Nah, ada yang kalau misalkan dia barisannya menurun, ya makin lama makin kecil, maka dia rasionya itu kurang dari 1. Sedangkan kalau barisannya makin sini makin membesar, berarti itu rasionya lebih dari 1. Untuk rasionya lebih dari 1, maka SN-nya ini itu sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 dibagikan dengan R-1. Sedangkan untuk rasio yang kurang dari 1, itu SN-nya, jumlah N suku pertamanya, itu sama dengan A dibagikan 1 min R pangkat N, dibagikan 1 min R ya. Dengan SN ini adalah jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, R itu rasio, dan N adalah banyaknya suku. Nah, contohnya jumlah 6 suku pertama dari 400 tambah 200 tambah 100 ditambah 50 adalah berapa gitu ya. Kita udah dapatkan sebuah rasionya, berarti makin sini harusnya makin turun, berarti kurang dari 1. Ya, diketahui A-nya sama dengan 400, kemudian N-nya sama dengan 6 berarti. R-nya itu adalah suku kedua dibagikan dengan suku ke-1. Maka suku keduanya 200 dibagikan 400, itu setengah. Untuk R kurang dari 1, kita tahu bahwa SN-nya ini itu A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N, dibagikan 1 min R. Maka S6-nya atau jumlah 6 suku pertama dari barisan tersebut itu bisa kita hitung dengan 400 dikalikan 1 dikurangi setengah pangkat 6 dibagikan dengan 1 dikurangi setengah. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa S6-nya adalah 787,5. Nah, ada deret geometri tak hingga pada barisan dan deret geometri. Kenapa ada deret geometri tak hingga? Karena di sini kalau misalkan barisannya makin sini makin kecil, maka ada batasnya gitu. Nilainya bisa kita ketahui kalau misalkan dia makin sini makin kecil atau konvergen. Tapi kalau misalkan dia makin sini makin besar, maka jumlah tak terbatasnya tidak bisa kita ketahui. Nah, untuk R kurang dari 1, S tak hingganya itu jumlah
tahingganya bisa kita hitung dengan cara A dibagikan 1 dikurangi R dengan S tahingganya itu jumlah tahingga, A-nya suku pertama, dan R-nya adalah rasio. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.